المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam video ini saya ingin membicarakan suatu hal yang baru-baru ini viral, yakni terkait nyanyian sekolah minggu, pujian sekolah minggu yang judulnya Tuhan Yesus Tidak Berubah. Nah, pertanyaannya mungkin tidak berubah di dalam hal apa? Karena saya pernah membaca sebuah komentar di dalam video-video yang viral itu bahwa bukankah Yesus mengalami perubahan? Dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, itu sebuah perubahan. Karena itu apa maknanya Tuhan Yesus tidak berubah? Dalam hal apakah ketidakberubahan Tuhan Yesus? Bukankah kitab suci sendiri menyatakan, misalnya dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, ayat 42, pasal 3 ayat 23, di sana sebuah perkembangan manusia Yesus Kristus. Ia lahir sebagai bayi, menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Lalu apa makna ketidakberubahan dari Tuhan Yesus? Nah, tentu kita harus mengerti dulu siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Tentu menurut kitab suci, karena kitab suci itu adalah dasar dari iman Kristen itu sendiri. Kita tahu berdasarkan ajaran kitab suci, Yesus adalah inkarnasi. Yesus adalah penjelmaan dari Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 bisa dikatakan, en arche en hologos, pada mulanya adalah logos, fil bada'i kanal kalimah, pada mulanya adalah Sang Firman, dan Firman yang adalah Allah itu, yang dikatakan wa kanal kalimatullah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Sang Firman itu menjadi manusia, wal kalimatu soro jasadan kai hologos sa egeneto. Itu disaksikan di dalam bagian lain kitab suci, dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat, misalnya dalam surat Roma pasal yang pertama 34 ayat 3 dan 4. Di sana dinyatakan bahwa Kristus yang pada mulanya adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri, kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Nah, karena itulah berdasarkan kesaksian di kitab suci, maka gereja menyatakan dengan tegas, saya kutipkan pernyataan iman gereja, di sana dikatakan As-Sayyidul Masih huwallah al-kalimatul mutajassid lahu lahutun kamil wa nasutun kamil lahutuhu muttakhidun binasutihi bighairi iktilatin wala imtizaz wala taghyir. Jadi As-Sayyidul Masih, Tuhan kita Yesus Kristus, huwal ilahul kalimat, dia adalah Allah Sang Firman, al-mutajassid, yang menjadi manusia, yang berinkarnasi, lahu lahutun kamil, ia sempurna dalam keilahiannya. Karena Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah, karena Firman itu berdiam dan satu di dalam wujud Allah yang esa itu sendiri. Nah, kita harus paham ajaran dasar ini dalam iman Kristen. Kemudian dikatakan lahutuhu mutakhidun binasuti, jadi keilahiannya itu bersatu atau menyatu binasuti dalam kemanusiaannya, bighairi ikhtilatin, tanpa bercampur, wala imtijaz, tanpa berbaur atau mengalami perubahan. Jadi diakui oleh iman Kristen berdasarkan kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat, yakni kodrat ilahi sebagai Sang Firman dan kodrat manusia yang menunjuk keberadaan inkarnasinya, keberadaan penjelmaannya sebagai manusia. Karena itu biasa dikatakan di dalam rumusan-rumusan teologis berbahasa Arab, al-masih syakhsun wahidun min tabi'atain. Jadi
Kristus adalah satu pribadi dalam dua kodrat. Syaksun wahidun min tobi'atainin, satu pribadi dalam dua kodrat. Karena itu saya kutipkan juga salah satu tulisan teolog Koptik yang hidup sekitar abad ke-10. Ia berkata, Innal masih khaliq wa razik wa hayyun wa alim. Sesungguhnya Kristus adalah pencipta, dia sang pemberi, dia maha hidup dan maha mengetahui. Min haitsu huwa ilahun, karena dia adalah Allah. Tentu di sini menunjuk kepada hakikat Kristus sebagai sang firman. Wa naqulu, dan kita berkata, annal masih, sesungguhnya Kristus akhala, dia makan, dia minum, wa qutila, dia dibunuh, wa mata, dan dia mati. Min haitsu huwa insanun, karena dia manusia. Jadi di sini ingin ditekankan bahwa Kristus dalam satu pribadi, ia memiliki dua kodrat secara bersama-sama setelah sang firman itu menjadi manusia. Pada mulanya ia memiliki satu hakikat keberadaan sebagai sang firman, dan firman itu Allah. Tetapi setelah firman itu menjadi manusia, maka ia memiliki dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Satu bagian kitab suci yang saya akan berikan contoh satu saja, walaupun ada bagian yang lain di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8 yang berbicara tentang kodrat-kodrat yang dimiliki Yesus Kristus. Yang ini berkaitan dengan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Dalam makna apa ketidakberubahan Tuhan Yesus? Saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dalam suratnya ini, Paulus melalui ilham Roh Kudus, melalui wahyu ilahi, memberikan nasihat pada jemaat di Filipi pada waktu itu untuk mencontoh, untuk menteladani Kristus yang walaupun ia berhakikat ilahi, tetapi yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia rela berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu teladanilah Kristus. Nah, tetapi bersama dengan itu, di dalam nasihatnya ini, di dalam tulisan yang diwahyukan oleh Roh Kudus ini, di sana terkandung kebenaran tentang pribadi Yesus Kristus. Intinya di dalam surat ini, dalam Filipi 2:6-8, dinyatakan, ditegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, sama seperti ia memang sungguh-sungguh adalah Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 6, saya sudah tulis di materi PPT ini, dikatakan hos and morphe theo huparkon. Jadi dia yang dalam rupa Allah, morphe theo huparkon. Huparkon itu merupakan kata kerja yang bermakna ada, existing. Dia eksis, dia ada. Karena itu dalam terjemahan bahasa Arab digunakan kata kerja kana, artinya dia ada, dia eksis di dalam hakikat ilahi. Jadi morphe theo dalam terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai form of God, rupa Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi morphe itu bermakna rupa hakiki yang tidak pernah berubah. Seperti kita adalah manusia, rupa hakiki kita, morphe kita adalah kemanusiaan. Kita adalah manusia yang tidak mungkin berubah morfenya, sebuah hakikat yang tetap. Nah, kalau dikatakan Kristus atau Yesus morfenya theo, kita ingat kembali dalam pernyataan Yohanes pasal 1 ayat 1, karena dia adalah sang firman, maka morfenya, hakikatnya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ini sesuatu yang tidak mungkin berubah, sesuatu hakikat yang tetap. Jadi kita harus paham, menunjuk esensi, menunjuk hakikat. Nah, saya kutipkan tulisan Stephen Wellum, seorang teolog Protestan. Ia mengatakan bahwa Paulus menggunakan kata morphe untuk menjelaskan bahwa Yesus itu benar, truly and fully, dan sepenuhnya menyatakan hakikat Allah. Itu di dalam ayat yang ke-6, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Dan juga secara sama, secara bersamaan di dalam ayat yang ke-7, ia menyatakan hakikat manusia melalui peristiwa inkarnasi. Itu yang tadi dikatakan, ia sempurna di dalam kodrat ilahinya, bahwa memang dia benar Allah,
Dia berhakikat ilahi, tetapi saat yang sama ia juga benar-benar manusia yang sempurna. Ini yang harus kita pahami. Karena itu dalam keberadaan inkarnasinya, kalau saya boleh meminjam istilah William Barclay, seorang teolog Protestan, ia berkata bahwa Kristus itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Yang dimaksud adalah wujud lahirianya, yakni dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-8 dalam Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia. Nah, ungkapan keadaan itu dalam bahasa aslinya digunakan kata skema. Jadi Paulus membedakan berdasarkan wahyu ilahi antara morfe dan skema. Morfe ini hakikat yang tetap, yang tidak mungkin berubah. Sedangkan skema itu menunjuk kepada keberadaan inkarnasinya sebagai manusia, yang itu mengalami proses, ya tadi katakan oleh William Barclay, bahwa itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa. Itu menunjuk kepada skemanya, kepada wujud lahiriahnya sebagai manusia. Ia mengalami proses seperti manusia pada umumnya, tetapi dalam hakikat ilahinya sebagai sang firman, kalimatullahul mutajasid, firman yang menjadi manusia, ia tidak berubah. Ia kekal, sifatnya, karakternya tidak berubah. Karena itu kalau kita bernyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, yang dimaksud bukan wujud lahirianya pada waktu ia berinkarnasi menjadi manusia, tetapi menunjuk sifatnya, menunjuk karakternya, menunjuk hakikatnya yang tidak pernah berubah. Karena Allah itu memang tidak berubah. Seperti yang dinyatakan dalam Maliaki 3, Maliaki pasal yang ketiga yang ke-6. Sebab aku Tuhan tidak berubah. Dia Tuhan yang tidak berubah, hakikatnya, sifatnya, karakternya. Karena itu kalau kita bernyanyi seperti pernyataan surat Ibrani pasal 13, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu menunjuk kepada hakikatnya, menunjuk kepada sifatnya, menunjuk kepada karakter Kristus yang tidak pernah mengalami perubahan. Karena itu jangan ragu untuk percaya dan mengikut Kristus, karena Yesus memang tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati.